Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sapira Pritisa, NPM F0I021017, kelas 1A dari D3 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi merupakan kumpulan organ yang berfungsi untuk berkembang biak. Nah, karena perannya yang vital dalam kelangsungan hidup suatu spesies, maka banyak ahli yang mengatakan bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem terpenting dalam makhluk hidup. Mengapa? Karena sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi tersebut terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Nah, hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sebagian mamalia termasuk manusia bereproduksi secara seksual. Laki-laki akan menghasilkan sperma, sementara pada perempuan akan menghasilkan yaitu ovum. Baiklah, yang pertama yaitu sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria terdapat beberapa organ. Yang pertama ada penis yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin, sekaligus tempat keluarnya sperma. Kedua ada skrotum. Skrotum ini berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Ketiga ada testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Ini fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Keempat ada epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis yang fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kelima adalah saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi yang perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan juga urin. Keenam ada vesicula, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon progestelandin dan juga protein pembekuan. Ketujuh ada kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih yang fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. 8 ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah karena fungsinya untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Struktur dari sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dapat dilihat pada gambar di atas. Kedua ini ada sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita gambarnya dapat lihat di atas ini. Nah, sistem reproduksi pada wanita secara sederhana memiliki nama-nama organ dan juga fungsinya. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Kedua ada serviks. Ini merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Ketiga, saluran telur atau tuba falopi, atau disebut juga dengan ovidu. Di saluran telur atau tuba falopi atau ovidu ini terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di bagian kanan dan juga di bagian kiri. Nah, ovidu ini memanjang ke arah samping dari uterus yang fungsinya adalah membawa sel telur dari
infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Keempat, ada indung telur. Indung telur ini merupakan tempat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Nah, di dalam folikel sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu progesteron dan juga estrogen. Yang terakhir, kelima, yaitu ada rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium yang berperan dalam pembentukan plasenta. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem reproduksi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.